Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasur Ahmad Mangasingi dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A dengan NIM 230404501. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karakteristik remaja. Dimulai yang pertama, yakni adalah pengertian masa remaja. Apa sih itu pengertian masa remaja? Remaja adalah sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasanya mulai dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita. Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10 tahun sampai dengan 19 tahun. Menurut klarifikasi World Health Organization atau WHO, salah satu pakar psikologi perkembangan Hurlock pada tahun 2002 menyatakan bahwa remaja ini dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa. Secara hukum, masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai pada saat anak-anak mulai matang secara seksual, yaitu pada usia 13 sampai 17 tahun. Sedangkan masa remaja akhir meliputi periode setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu di mana seseorang dinyatakan dewasa secara hukum. Masa ini bertepatan dengan masa remaja yang merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Menurut Hurlock dalam Octavia and the Circuit tahun 2020 bahwa masa remaja dapat dikategorikan. Yang pertama, masa remaja awal, yakni 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun. Terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan mencapai puncaknya. Terjadi juga ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal. Mencari identitas diri dan hubungan sosial. Kedua, masa remaja akhir, 17 sampai 20 tahun, ingin selalu menjadi pusat perhatian, ingin menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita yang tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar, ingin memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri perkembangan remaja. Seperti halnya pada semua periode yang penting, setelah rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tuanya. Menurut Siddiq Jatmika dalam Putra Sarkasi Kamin 2017 mengatakan kesulitan itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus, yakni pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan dan bisa menjauhkan remaja dari keluarganya. Kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orang tua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang kesemuanya harus mutakhir. Ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan dan membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustasi. Keempat, remaja sering terlalu percaya diri atau overconfidence, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat dan mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orang tua. Selanjutnya, Siddiq Jatmika menjelaskan adanya kesulitan yang sering dialami kaum remaja yang betapapun menjemukan bagi mereka dan orang tua merupakan bagian dari normal dari perkembangan remaja itu sendiri. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum remaja antara lain variasi kondisi,
kejiwaan. Suatu saat mungkin ia terlihat pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri, tetapi pada saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri, dan yakin. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah ini bukanlah sesuatu yang abnormal. Hal ini hanyalah perlu diperhatikan dan menjadi kewaspadaan bersama, manakala telah menjerumuskan remaja dalam kesulitan-kesulitan di sekolah atau kesulitan dengan teman-temannya. Rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu seksual dan bangkitnya rasa birahi adalah normal dan sehat. Ingat, perilaku tertarik pada seks sendiri juga merupakan ciri yang normal pada perkembangan masa remaja. Rasa ingin tahu seksual dan birahi jelas menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual, yakni membolos, perilaku antisosial seperti suka mengganggu, berbohong, kejam, dan menunjukkan perilaku agresif. Sebabnya mungkin bermacam-macam dan banyak tergantung pada budayanya. Akan tetapi, penyebab yang mendasar adalah pengaruh buruk teman dan pendisiplinan yang salah dari orang tua, terutama bila terlalu keras atau terlalu lunak dan sering ada sama sekali penyalahgunaan obat biopsikosis. Bentuk psikosis yang paling dikenal orang adalah skizofrenia atau setengah gila hingga gila beneran. Dari berbagai penjelasan di atas dapatlah dipahami tentang berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja. Ciri-ciri tersebut yakni adalah masa remaja sebagai periode yang penting pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang. Tetaplah penting perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. Selanjutnya, masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik selama awal masa remaja. Ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun. Selanjutnya, masa remaja sebagai usia masalah setiap periode. Perkembangan mempunyai masalahnya sendiri, namun masalahnya masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu dengan harapan mereka. Dan selanjutnya, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai menambangkan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami krisis identitas atau masalah-masalah identitas ego pada remaja. Selanjutnya yakni adalah faktor-faktor perkembangan remaja. Masa remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini banyak mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan nyata adalah perubahan fisik di mana tubuh berkembang pesat hingga mencapai bentuk fisik orang dewasa. Bersamaan dengan berkembangnya kemampuan bereproduksi, masa remaja dimulai antara usia 12 dan 18 atau di usia 20, dan masa ini menawarkan kesempatan untuk tumbuh tidak hanya dalam dimensi fisik tetapi juga dalam keterampilan kognitif dan psikososial. Selanjutnya yakni adalah pembentukan karakter peserta didik pada perkembangan remaja. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa
Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian budi, pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam peserta didik dan masyarakat, sehingga membuat pribadi beradab. Pendidikan bukan sekedar merupakan transfer ilmu semata, tetapi lebih luas lagi sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan yang mencakup 3 hal penting menurut Wahyudin dalam Siti Aisyah pada tahun 2015 mengatakan yang pertama adalah kognitif, tercermin pada kapasitas daya pikir peserta didik untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan iptek. Kedua adalah efektif, yang tercermin pada norma kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta budi pekerti luhur yang mempunyai kepribadian luhur dengan kompetensi estetis. Ketiga adalah psikomotor, tercermin pada kemampuan pengembangan peserta didik dan pada keterampilan teknis atau kecakapan praktis dan kompetensi kinestetik. Peserta didik yang menguasai ketiga keterampilan tadi tercermin dalam keseimbangan pola pikir belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, peserta didik akan memiliki karakter yang kuat dan menjadi pribadi yang tangguh untuk membangun jati diri bangsa secara optimal. Materi selanjutnya yakni adalah perkembangan dan pertumbuhan psikososial. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari psikososial. Psikososial adalah perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Saat si kecil, psikososial merupakan istilah yang menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental emosinya. Psikososial merupakan setiap bentuk perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Psikososial menekankan pada hubungan yang dekat dan dinamis dekat antara aspek psikologis dari pengalaman seseorang, pemikiran, perasaan, tingkah laku, dan pengalaman sosial yang ada di sekelilingnya, yakni hubungan dengan orang lain, tradisi, budaya yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan mulai menginjak bangku sekolah. Pada masa inilah pola perilaku sosial si kecil akan terlihat. Kebutuhan psikososial meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, harga diri, rasa memiliki. Kebutuhan kasih sayang yang merupakan cerminan arti kebutuhan ASI yang dapat memberikan kehidupan dan ketentraman secara psikologis. Banyaknya gangguan pada anak seperti kurang bersosialisasi, kurang inisiatif, dan banyak diam karena takut salah dalam melakukan sebuah tindakan menandakan adanya masalah psikososial pada anak, dan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan perkembangan psikososial anak yaitu lingkungan, keluarga. Berbagi perkembangan dalam diri manusia dapat dilihat dari berbagai aspek termasuk perkembangan psikososial. Mengetahui setiap tahap perkembangan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang selanjutnya. Ini adalah bagaimana tahap-tahap perkembangan psikososial. Erikson mengembangkan teori psikososial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang atau psiko tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat sosial. Erikson mengajukan 8 tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Pada setiap tahapan tersebut terdapat sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Tahap pertama adalah tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan atau trust versus mistrust. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 0 hingga 18 bulan bayi.
Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekankan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan. Misalnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan yang dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, peran ibu sangat penting dan dibutuhkan. Kedua, yakni adalah tahap otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. Otonomi versus shame and doubt. Pada tahap kedua atau masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada masa ini kemandirian diperlukan untuk memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalankan suatu hubungan antara anak dan orang tuanya terhadap suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua malah dalam mengasuh anaknya ketika bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Ketiga, yakni tahap prakarsa dan rasa bersalah. Tahap ketiga adalah tahap bermain. Tahap ini pada saat periode tertentu saat anak menginjak usia 3 hingga 5 tahun atau prasekolah, dan tugas yang harus diemban seseorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa-masa bermain merupakan masa di mana seseorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan di dunia luar serta mempelajari kemampuan baru, juga rasa memiliki tujuan. Keempat yakni tahap kerajinan dan rasa rendah diri atau industry versus inferiority. Tahap keempat adalah tahap latent yang terjadi pada usia dasar antara umur 6 hingga 12 tahun. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Semua aspek memiliki peran. Misalnya, orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Tahap kelima yakni tahap identitas dan kekacauan. Identitas atau identity versus identity confusion. Tahap kelima merupakan tahapan adolesen remaja yang dimulai pada masa puber usia 12 hingga 20 tahun. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas ego dalam pengertiannya. Identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Lingkungan dalam tahap ini semakin luas, tidak hanya area keluarga atau sekolah, namun dengan masyarakat yang ada dalam lingkungannya. Tahap keenam yakni tahap keintiman dan isolasi. Ketika tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Dewasa muda, jenjang ini menurut Erikson adalah masa di mana seseorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendiri. Periode ini diperhatikan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain, yaitu antara lawan jenis yang biasa disebut pacaran. Tahap ketujuh adalah tahap generativitas dan stagnasi.
Pada tahap ini, seseorang akan memasuki tahap mengabdikan diri guna menjaga keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu dengan tidak berbuat apa-apa, dan tahap ini dimulai dari usia 40 hingga 50 tahun. Pada masa ini, seseorang yang merasa harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan tepat dan teratur. Tahap integritas dan keputusasaan, integrity versus despair. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja, yang diawali dari usia 65 tahun sampai seseorang itu tutup usia. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang, dikarenakan mereka sudah merasa tersaing dalam lingkungan kehidupannya, karena seseorang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau tidak berguna lagi. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri orang tersebut bisa menerima hidup dan bisa berarti mau juga menerima akhir dari hidup itu sendiri. Siapa sebenarnya Erikson? Erik Hamburger Erikson, yang terlahir dengan nama Erik Slomonsen pada 15 Juni 1902 hingga 12 Mei 1994, adalah seorang pakar psikologi perkembangan dan psikoanalis berkebangsaan Jerman. Dikenal akan teorinya perkembangan psikososial manusia, Erikson mengatakan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan teori psikososial menurut Erikson. Dengan menggunakan teori perkembangan psikososial Erikson yang memberikan kerangka lengkap untuk analisis semacam ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan sosial dan emosional seseorang berubah sepanjang hidup. Idenya adalah untuk mengobati penyakit mental pada setiap tahap perkembangan, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Konsep tersebut juga mengakui pentingnya faktor sosial dan budaya dalam perkembangan seseorang. Selain itu, idenya berfokus pada pentingnya hubungan kritis dalam perkembangan seseorang, seperti hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan individu berpengaruh lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori psikososial menurut Erikson. Pertama, teori perlu merinci perkembangan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Dalam penjelasan Erikson tentang mengapa orang berpindah dari satu tahap perkembangan psikososial ke tahap berikutnya, perlu ada kekhususan yang lebih besar karena teori perkembangan psikososial Erikson. Laporan ini sangat menekankan perlunya mengatasi hambatan psikologis pada setiap tahap perkembangan untuk mendorong pertumbuhan yang sehat, namun tidak menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk menginspirasi pembangunan yang positif dan sehat. Selain itu, pendekatan ini tidak mempertimbangkan variasi individu dalam jumlah waktu dan kecepatan pembangunan yang diperlukan dari Kaiser 2020. Jadi itu teman-teman. Demikianlah video kami tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.